Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English class of our second meeting. I hope you are fine at home. In this meeting, we are still studying chapter 1, and the material for today is giving suggestion or advice. Memberikan saran atau nasihat. Itu materi kita hari ini. Now, what is the function of suggestion? Apa sih fungsinya saran itu? Suggestion is used when someone has a problem. Saat seseorang mempunyai masalah, maka kita patut memberikan saran to solve the problem, untuk mengatasi masalah tersebut. And number 2, when someone feels confused. Saat seseorang bingung memilih sesuatu, maka kita memberikan suggestion. And the third, when someone does something improper. Saat seseorang melakukan sesuatu yang kurang pantas atau kurang baik, maka kita harus memberikan advice, suggestion, memberikan nasihat. And the last function is when you want to propose a new idea. Saat kamu ingin memberikan atau mengajukan ide baru, maka lebih sopan dalam bentuk suggestion. Now, the example number 1. Oh, what happened to Ben? Oh no, I get a low score on my test. Si Ben bilang, aku mendapat nilai yang rendah pada ulanganku atau tes. Lalu, mamahnya memberikan saran dengan cara yang pertama yang harus dimasukkan adalah expression-nya. Awalan kalimat sarannya yaitu dengan menggunakan you should. Kamu sebaiknya apa? Kira-kira saran yang tepat apa untuk si Ben ini? Nah, you should study harder. Kamu sebaiknya belajar dengan lebih giat lagi. Nah, kalimat you should study harder-nya ini adalah the example of suggestion. Contoh dari kalimat saran. Second example. Mr. Jack said, I want to buy a new car this year. Saya mau beli mobil baru tahun ini. But I don't have enough money. Saya tidak punya uang yang cukup. Nah, lagi dilema, ingin beli mobil baru tapi uangnya belum cukup. Maka Dave sebagai temannya si Jack ini memberikan saran. Kalimat sarannya diawali dengan expression you could. Kamu bisa. Bisa apa kira-kira? Jalan yang terbaik untuk mengatasi kebingungan si Jack ini adalah, nah, you could save more money. Kamu bisa nabung uangnya dulu and buy the car next year. Dan beli saja mobilnya tahun depan. Kalimat ini, you could save more money and buy the car next year, adalah bentuk dari suggestion yang kedua. Next, Mr. Noel comes late to the office. Datang terlambat ke kantor. Now, this is the example of something improper, sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan. Maka friend-nya atau teman sekantornya sebaiknya memberikan nasihat kepada Mr. Noel. Nasihatnya, sarannya diawali dengan kata I suggest you to. Saya menyarankan Anda untuk apa kira-kira? Saran yang tepat untuk Mr. Noel. Okay, I suggest you to come on time, Noel. Saya menyarankan kamu untuk come on time. Datang tepat waktu. Kalimat ini adalah bentuk dari contoh suggestion yang ketiga. Now, the example number 4, look at Mike and Gwen. Mike said, I'm hungry. Lapar nih. Let's have lunch. Ayo makan siang. Lalu Gwen memberikan saran dengan menggunakan awalan how about. Bagaimana kalau apa ya, makan siangnya sama apa ya? Si Gwen bilang, how about eating spaghetti? Bagaimana kalau makan siangnya dengan spaghetti saja? Lalu si Mike menjawab, alright.
Okay, this is the expression of giving suggestion. Nah, dari pertama, you should, kamu sebaiknya, you could, kamu bisa, I suggest you to, I advise you to, maknanya sama, saya menyarankan Anda untuk. Lalu, why don't you, why not, kenapa kamu tidak ini saja. Nah, terakhir, let's. Ini adalah kelompok expression of giving suggestion yang pertama. Adapun kelompok kedua terdiri dari dua expression saja, how about atau what about. Bagaimana kalau atau bagaimana jika. Nah, perbedaan antara kelompok expression yang pertama sama yang kedua adalah kelompok expression yang pertama dari you should sampai let's ini selalu diikuti oleh infinitive verb atau kata kerja yang tidak ada tambahan apapun, kata kerja asli. Sebaliknya, kelompok expression yang kedua, how about dan what about, selalu diikuti oleh noun, kata benda, atau gerund. Gerund ini verb, kata kerja yang sudah ditambahi dengan ing. Itu bedanya ya. Kelompok pertama, verbnya asli tanpa tambahan apapun. Kelompok kedua, how about dan what about, verbnya ada tambahan ing-nya. Now, let's focus on the difference of infinitive verb and gerund. Perbedaannya mari kita analisa. Contoh yang tadi, si Ben dapat low score, maka mamahnya memberikan suggestion dengan menggunakan awalan you should. You should ini termasuk kelompok pertama. Kata kerjanya harus infinitive, harus asli. You should study harder. Kalimat tawaran yang ini, kalimat saran yang ini bisa diubah dengan menggunakan expression yang berbeda, how about, tapi nanti kata kerjanya juga berubah. Jadinya, how about studying harder? Bagaimana kalau belajar lebih giat lagi? Nah, di mana bedanya? Perubahannya ada di kata kerjanya. Kalau memakai awalan you should, memakai awalan expression kelompok 1, maka kata kerja belajarnya asli menggunakan bentuk infinitive study tanpa tambahan apapun. Tapi kalau menggunakan expression kelompok kedua, how about, kata kerjanya belajarnya menjadi studying. Ada tambahan ing-nya atau disebut sebagai bentuk gerund, kata kerja yang ditambahi ing. Perbedaan utamanya ada di kata kerjanya ya. Disimak baik-baik bedanya. Next example, Rano often oversleeps. Si Rano sering kebablasan tidur kalau pagi. Saran yang tepat untuk si Rano kira-kira apa? Nah, sarannya biar tidak kebablasan kesiangan tidurnya, maka harus tidur lebih awal. Saran tidur lebih awal bisa menggunakan awalan apapun, terserah. Kalau mau memakai awalan expression kelompok 1, maka jadinya seperti ini. You should sleep early. You could sleep early. I suggest you to sleep early. Saya menyarankan Anda untuk tidur lebih awal. Ini kalau menggunakan kelompok expression yang pertama, sleep-nya, kata kerjanya, tanpa ada tambahan apapun. Tapi, kalau menggunakan kelompok kedua, how about dan what about, maka kata kerja sleep-nya juga berubah menjadi how about sleeping early, what about sleeping early. Nah, ada tambahan dari sleep berubah menjadi sleeping. Ada tambahan ing-nya kalau menggunakan kelompok expression yang kedua, how about dan what about. Next example, Jack said, I feel so tired. Saya merasa sangat capek. Kemudian si Mike memberikan saran dengan awalan I suggest you to. Saya menyarankan Anda untuk take a rest for a moment, beristirahat sebentar. Kalau kalimat saran ini diubah awalannya dengan menggunakan how about, maka kata kerjanya juga berubah.
Dari take menjadi taking a rest for a moment. Mendapat tambahan ing kata kerjanya. Lalu, my mathematics score is really bad. Nilai matematika saya sangat jelek. Si Mike menyarankan dengan awalan I advise you to. Saya menyarankan kamu untuk study harder, belajar lebih giat to get a better score, untuk mendapat nilai yang lebih bagus. Kalau awalannya diubah menjadi what about, maka kata kerja study-nya juga berubah menjadi studying. Ada tambahan ing. Nah, untuk contoh dan format kalimat yang lain bisa kalian cek di buku paket halaman 5. When someone gives suggestion, of course, there are two kinds of responses. You can accept suggestion, menerima saran yang diberikan oleh orang lain dengan bilang, that's a good idea. Oh, ide bagus atau saran bagus. Thanks for your suggestion. Alright, thanks for your advice. Terima kasih atas sarannya. Okay, I'll do as you said. Saya akan melakukan seperti yang kamu sarankan. Atau simple saja responnya, alright. Okay, then, baiklah kalau begitu. Tapi kalau menurut kalian sarannya kurang tepat, atau kalian punya ide yang lain, you can refuse the suggestion. Bisa ditolak sarannya dengan bilang, I don't think that's a good idea. Sorry, but I can't. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. No, it's better for me too. Thanks for your suggestion, but terima kasih atas sarannya, tetapi sampaikan di situ. I appreciate your advice. Saya menghargai saran Anda. But, tapi apa? Ya, dilengkapi kalimatnya. Itu kalau mau menolak. Contoh di kalimatnya tadi, saat Mike bilang I'm hungry, let's have lunch, si Gwen menyarankan untuk makan spaghetti. Kalau si Mike mau menerima saran dari si Gwen, maka bilang alright. Tapi kalau si Mike ini mau menolak atau refuse, menolak saran yang diberikan Gwen, maka bilang saja sorry, but I don't like spaghetti. Maaf, tapi saya tidak suka spaghetti. Ganti yang lain makannya. Next, kita masukkan ke dalam dialog. Dari dialog ini, kalimat mana sih yang menunjukkan ungkapan of giving suggestion? Mana suggestionnya yang mana? Oke, ini dia. Yang pertama, how about playing football this afternoon? Bagaimana kalau main bola siang ini? This is the form of suggestion. Ini kalimat suggestionnya. Yang kedua, oh, but it's really hot in the afternoon. Siang-siang sangat panas. Berarti menandakan kalau si Jack refusing suggestion, menolak saran dari si Ben, tidak mau main bolanya siang hari. Lalu dia propose new idea, memberikan saran yang lain. Why don't we play it in the evening? Kenapa kita tidak main bolanya sore hari saja? Ini bentuk lain dari suggestion. Terakhir si Ben bilang alright. Berarti si Ben accepting suggestion, menerima saran yang diajukan oleh si Jack. Untuk tugasnya silakan nomor 1, 2, 3 kalimat suggestionnya kalian ubah awalannya. Contoh nomor 1, si Ana bilang, I suggest you to do a diet program. Saya menyarankan kamu untuk melakukan melakukan program diet. Nah, awalan I suggest you to-nya kalian ganti dengan how about. Kalau how about, kata kerjanya harus ada tambahan ing-nya dong. Berarti bagaimana perubahan kalimatnya ditulis yang lengkap. Nomor 2 juga sama. Awalan you should diubah menjadi what about. Berarti kata kerja take-nya nanti berubah jadi apa. Nomor 3, how about watching an action movie. Nah, dari suggestion berawalan how about, kata kerjanya watching, kalian ubah jadi we could. Kalau we could, kata kerjanya harus apa? Apakah boleh ada ing-nya? Ataukah harus kata kerja asli? Silakan dilengkapi.
Terakhir, nomor 4 dan nomor 5, silakan analisa masalah apa yang dihadapi si Mei dan masalah apa yang dihadapi si Hana. Dalam titik-titik itu, kalian lengkapi, silakan tulis sarannya. Dengan menggunakan awalan apapun terserah. Boleh you should, boleh how about, atau I suggest you to, atau yang lainnya. Bebas, yang penting kalimat sarannya sesuai dengan masalah yang dihadapi si Mei dan juga si Hana. That's all. Thank you. Assalamualaikum.